Oke, berarti saya bisa nih panggil kamu Wawa. Bisa Pak. Pokoknya kamu di sini jangan panik, jangan takut, jangan bingung lah. Pokoknya sekarang apapun yang kamu ucapin itu semuanya bakal jadi rahasia aja nih kita berdua sama Allah pastinya. Nah, kamu tenang aja, kamu bisa terbuka sama saya. Pokoknya apapun yang sudah kamu ceritakan hari ini ataupun kedepannya mungkin kita bakal ketemu di pertemuan selanjutnya. Nanti kamu bisa cerita bebas ke saya, kamu bisa terbuka tanpa rasa takut. Kamu kalau ini mau cerita tentang perkuliahan juga atau gimana? Iya. Oke, kalau gitu kita mau lanjut aja. Iya. Oke, kita sebelum lanjut kita doa dulu kali ya biar lebih tenang, biar kamu lebih biar ceritanya nggak takut-takut atau mungkin bisa kamu lebih happy atau gimana. Kita berdoa dulu ya. Berdoa berdasarkan kepada saya masing-masing, berdoa dulu. Oke, berdoa selesai. Oke, gimana? Saya boleh tahu cerita kamu tentang apa yang mau kamu sharing hari ini? Sama kayak yang pengen saya ceritain Pak. Jadi saya mengenai perkuliahan, apalagi saya udah masuk ke semester tua, saya takut untuk menghadapi apa yang seharusnya terjadi nanti di semester yang akan datang. Jadi saya itu belum memulai semester tersebut, tapi saya udah berpikir saya nggak bisa ngelewatin. Kalau boleh tahu nih, hal-hal yang ada di depan kamu yang seperti yang kamu bilang tuh seperti apa? Kayak skripsi atau bentar lagi saya akan terjun ke lapangan magang, terus nanti saya harus KKN, kayak gitu-gitu sih Pak. Oke. Ya mau ngajar sih kalau misalkan dari semester tua, apalagi di semester 6 tuh yang biasanya sebentar lagi ya di semester 7 ya. Kalau PLP gitu-gitu segala macam ya. Magangnya juga. Oke. Kalau boleh saya tahu nih, kan kamu sudah nyebutin tuh ketakutan kamu tentang itu. Kalau misalkan tentang skripsi nih saya tanya dulu, apa sih yang bikin kamu takut tentang skripsi? Saya belum, maksudnya kurang jago untuk menulis. Terus juga saya takut dapat dosen yang terlalu sibuk dan susah dihubungin. Terus juga saya takut buat tertinggal dari teman-teman saya. Oke, saya paham. Ya, itu juga termasuk hal yang wajar sih yang dialami mahasiswa di semester akhir. Oke, misalkan nih kamu sudah ada di tahapan skripsi, kan tadi kamu cuma ngebayangin, padahal kamu belum menjalani. Tapi coba kamu bayangin tentang skripsinya itu. Apa sih yang sebenarnya akan kamu lakukan kalau misalkan kamu mengerjakan skripsi tersebut dibandingkan kamu cuma takut gitu? Maksudnya apa yang akan saya lakukan? Tentang skripsi kan kamu tadi bilang kamu takut ngerjain skripsi. Oke, sekarang kita putar. Kalau misalkan kamu dari fase mengerjakan skripsi, kan ketakutan gak cuma didiemin aja. Untuk meredakan ketakutan itu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengerjakan itu pelan-pelan sesuai kemampuan saya. Kalau saya nggak bisa, saya bakal pasti butuh bantuan teman-teman lingkungan saya. Terus juga minta bantuan dari dosen-dosen. Oke. Ya, itu sebenarnya kamu udah menyadari loh. Kalau misalkan kamu memiliki potensi itu, cuma kamu kembali lagi terlalu takut akan ketidakbisaan, akan ketertinggalan. Apalagi kamu tadi udah mention tuh kamu takut ketertinggalan dibanding teman-teman kamu. Emang kalau saya tanya, apa sih kamu ngerasanya mereka memiliki kelebihan apa dan kamu memiliki kelebihan apa sehingga kamu ada rasa takut tertinggal gitu? Saya merasa kalau dibandingin dengan teman-teman saya merasa saya lebih, menurut saya ya, saya merasa lebih rajin dibanding teman-teman saya, karena setiap ada tugas kelompok tuh saya selalu memulai duluan untuk mengerjakan hal tersebut. Terus juga saya yang mengatur, misalkan si A ngerjain ini, si B ngerjain ini, saya ngerjain bagian apa. Jadi saya yang mengatur semua itu supaya mereka pada tahu kerjanya itu harus ngapain. Oke. Kalau saya lihat sih kamu sebenarnya kesadaran kamu tuh udah cukup baik, tinggal tindakannya aja. Oke, kembali lagi tindakannya tuh harus lebih kuat. Motivasi dalam diri kamu tuh
jangan kalah dibanding takutnya. Jadi kamu tuh jangan cuma takut aja, tapi kamu kan udah punya tuh tadi langkah kecil, kayak misal pas saya tadi tanya tentang skripsi, kamu mulai ngerjain. Kalau kamu nggak tahu, nanya ke teman atau sharing dengan dosen, itu kan bisa tuh, berarti kan kamu udah memiliki, bahkan kamu udah memiliki solusi sendiri untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Oke, sekarang kalau skripsi itu kan memang pasti akan dihadapi ke depannya. Kalau selain skripsi, tadi kan kamu mention juga tentang pekerjaan ya. Kalau boleh tahu, kalau tentang pekerjaan, kamu takutnya tuh kenapa? Saya takut memang yang sekarang kuliah saya ini di bidang saya suka, tapi saya takut buat nggak dapetin apa yang saya mau di bidang tersebut. Apalagi saya dapetinnya dengan waktu yang lama dari tentang waktu wisuda sampai ke dapat kerja. Oke. Saya mau nanya dulu, saya lupa tadi di awal saya mau nanya. Kamu dari jurusan apa di kuliah sekarang? Kebetulan saya dari pendidikan guru sekolah dasar. Oh, berarti kamu ingin ngajar ya? Pasti keinginan kamu ingin jadi guru gitu. Benar. Oke. Kan kamu bilang takut tadi ada gap di saat setelah kamu lulus itu, betul? Kalau nantinya misalkan kamu udah lulus wisuda, kamu takut tuh ada malah waktu kosong yang terlalu lama gitu. Oke, berarti kamu takutnya itu lebih ke setelah kuliah langkah selanjutnya apa? Iya. Oke, saya mau tanya juga, kamu udah punya rencana belum? Selain kamu pasti takut tuh, tapi kamu udah punya rencana belum? Rencana kecil apa yang akan kamu lakukan untuk kamu bisa ngejar kerjaan kamu nantinya? Kayak misalkan contohnya, kalau saya dulu nih, sebelum saya jadi konselor, saya juga kan pasti ada pendidikan. Sama saya seperti kamu, saya juga ada ketakutan, takut terlalu nggak bisa ngikutin dari jurusan saya, yang dimana jurusan saya BK. Saya takut malah nggak jadi apa-apa, karena kan dulu di peluangnya tuh kalau BK kecil katanya. Tapi setelah dijalanin, saya punya plan, yang dimana plannya saya tuh kayak saya rencanain, saya setelah lulus nih, saya akan misalkan saya akan melanjutkan program pendidikan kayak P3 gitu. Nah, nanti saya lanjutkan, setelah itu saya baru tuh mulai buka sesi konseling seperti sekarang ini. Awalnya tuh saya cuma dari mulut ke mulut aja, kayak dari saudara-saudara yang mau konseling agar ilmu saya ini bermanfaat. Nah, nantinya ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan ya bisa digunakan untuk saya bekerja. Nah, itu kan dari contoh saya. Langkah kecil apa yang udah kamu lakuin? Saya udah membuat planning di mana setelah lulus kuliah nanti, kan zaman sekarang mungkin ada yang namanya sertifikasi ya Pak. Gitu. Nah, di mana guru itu membutuhkan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Nah, karena saya dari bidang pendidikan, saya mungkin akan mengikuti kuliah lagi, itu namanya PPG. Kalau boleh tahu PPG itu apa? Apa ya Pak? Kayak program kejuruan tentang guru gitu ya? Iya Pak. Okay. Profesional guru gitu. Oke. Pokoknya di kuliah tersebut itu kita lebih banyak ngajar, membuat media aja. Jadi kita bisa lebih terampil pada saat terjun ke lapangan pas sudah kerja itu. Oke. Itu langkah kecil yang sudah kamu lakuin, contohnya menyiapkan untuk kamu bisa lanjut ke PPG itu. Oke, itu udah sangat bagus sih rencana kamu. Oke, sebenarnya selain itu ada nggak sih ketakutan tentang pekerjaan lain yang kamu alami? Kayak takut apa selain takut ada gap? Karena menurut saya ya, guru itu kan gajinya kecil ya. Di negara kita ya. Iya, tapi kan di Jakarta ini udah masuknya udah lumayan udah makmur guru-guru di Jakarta, tapi tidak dengan daerah lain. Terus habis kayak gitu, saya takut dimana saya bakal dapat sekolah di luar Jakarta, yang dimana pasti ongkosnya akan lebih besar dan akan mengeluarkan dana yang lebih besar. Gitu. Saya takut misalkan di Jakarta saya tidak kebagian rezeki buat ngajar di Jakarta, lalu saya harus
berpindah ke daerah entah Depok atau Bogor gitu, saya takut. Oke. Dari cerita yang udah kamu jelasin nih, dari yang skripsi, dari yang pekerjaan, saya nangkapnya tuh kamu tuh takutnya sebelum ngelakuin, kamu udah memiliki ketakutan. Kayak yang skripsi tadi kamu belum ngerjain, tapi kamu udah takut duluan. Terus kerja juga kamu belum sampai ke tahapan kerja, ya memang bagusnya dipersiapkan lebih dulu. Cuman kamu ketakutannya tuh kayak lebih tinggi karena kamu sudah sampai mikirin tuh, takut rezekinya nggak ada, takut yang ini beda ini daerah ini beda pendapatan. Oke, itu hal yang sangat wajar sih menurut saya. Kamu ngerasa ketakutan kamu ini sebagai beban atau enggak sih menurut kamu? Sedikit mengganggu pikiran. Contohnya apa yang biasanya muncul kalau kamu takut? Apa yang muncul di pikiran kamu tentang ya kerja skripsi itu? Apa yang muncul di pikiran kamu? Nggak bisa ngelakuin itu. Oke, intinya kamu Aku salah melangkah. Oke, salah langkah. Sebenarnya kamu tuh memiliki harapan yang cukup, kamu memiliki kesadaran diri cukup baik tentang diri kamu. Dari awal kamu sudah memiliki solusinya sendiri. Kalau misalkan takut skripsi, kamu ngerjain, sharing-sharing. Kalau kamu pekerjaan, kamu udah nyiapin bahwa kamu setelah kuliah nanti akan lanjutin PPG. Nah, oke, berarti kamu udah memiliki kesadaran tentang diri kamu sendiri, gitu. Oke, menyangkut hal-hal yang sudah kamu ceritakan tadi nih, kan udah banyak juga nih kita sharing cerita-cerita tentang diri kamu atau tentang apa. Ada lagi yang kamu mau ceritain atau yang sedang kamu pikirin gitu tentang permasalahan apa? Bebas, kayak pertemanan kamu mungkin yang kan tentu ya, kalau misalkan semester akhir tuh kadang pertemanan lebih ngerucut. Setahu saya di pengalaman saya sih seperti itu, pertemanan lebih ngerucut, yang dimana kadang pertemanan ini bisa membuat kita overthinking. Ini Pak, Apa kalau tahu? Tapi masih tentang kuliah sih. Iya, boleh silakan. Saya punya dosen pembimbing saya, dimana dosen itu tuh namanya dosen pembimbing kan, harusnya membimbing, tapi ini kita terkadang ada waktu-waktu dimana kita membutuhkan bimbingannya tapi tidak hadir gitu. Cuma yang jadi masalah nanti kedepannya itu dosen pembimbing saya sama dosen pembimbing akademik saya sama dosen pembimbing untuk skripsi saya akan bekerja sama. Nah, balik lagi sih takutnya mengenai itu, takut kedua belah pihak ini nggak bisa bekerja sama dengan baik, terus nanti jadi saya yang jadi korban. Ngerti, intinya kamu takut nanti di akhir semester malahan kamu kesusahan sendiri karena nggak ada kerjasama antara dosen pembimbing dengan dosen pembimbing skripsi kamu gitu. Oke, ngerti. Selain itu ada lagi yang mau kamu ceritain atau gimana? Atau saya mau nanya nih, terakhir mungkin, kalau mungkin setelah dari sesi konseling ini, langkah kecil apa selanjutnya yang akan kamu lakukan? Mungkin saya akan membuat planning ketakutan saya dan solusi saya menghadapi ketakutan tersebut. Oke, itu udah cukup baik. Berarti kamu udah memiliki kesadaran, kamu udah menentukan sendiri nih arahnya apa yang kamu inginkan. Oke, baik. Oke, kamu masih ada yang mau diceritain lagi atau kita sharing-sharing tentang apapun, kayak tentang pacar mungkin atau apa, kamu bisa cerita ke saya, mungkin lagi ada permasalahan atau gimana, atau kalau nggak ada pun tidak apa-apa. Selama ini paling yang jadi beban ya itu cuma kuliah. Beban akademik aja ya? Oh iya, sama ini Apa? saya kan mau semester 7 ya. Iya. Menurut Bapak nih ya, kan saya ada yang namanya PLP, ada yang namanya KKN, itu tuh mengeluarkan banyak biaya. Okay. Saya balik lagi nih takut
Oke, wajar. Saya merasa nggak enak sama kedua orang tua saya. Nah, menurut Bapak gimana? Ngerasa nggak enak, takut menyusahkan orang tua seperti itu. Oke, itu ya hal yang cukup sensitif sebenarnya kalau ngomongin biaya. Tapi kembali lagi, apapun yang ingin kamu lakukan, ya kamu lakuin aja. Jangan kamu pikirin yang belum terjadi. Apalagi kayak misalkan kamu mikirin takut nyusahin orang tua, ya yang pasti nggak ada orang tua yang mikir anak saya nih nyusahin saya. Nggak mungkin orang tua mikir kayak gitu. Pastinya orang tua tuh sudah menyiapkan tentang biaya kuliah, biaya hidup anaknya. Orang tua tuh udah pasti menyiapkan. Memang nggak bisa dipukul rata semua orang tua seperti itu. Tetapi kalau misalkan kamu dipikirin aja takutnya nyusahin, yang ada kamu cuma jadi beban pikiran kamu doang, tapi nggak menyelesaikan permasalahan kamu. Justru malah menambah beban pikiran kamu, yang jadinya kamu malah overthinking, kamu stres sendiri. Apalagi kamu tadi udah cerita tuh, stres akademik kamu aja udah membuat kamu udah cukup pusing dengan menjalani hari-hari kamu. Apalagi kalau misalkan kamu mikirin apa yang misalkan dilakukan orang tua, yang dimana itu kan di luar kehendak kita. Jadi menurut saya, lakuin apa yang bisa kita lakuin apa yang bisa kita kehendakin. Yang di luar kita, ya biarkan semuanya tetap berjalan setiap porsinya aja, sesuai porsinya masing-masing. Jadi kamu gak usah mikirin, bukan yang gak usah mikirin sih, tetap mikirin, tapi kamu tetap harus ngasih solusi untuk diri kamu. Kayak misalkan kamu kan tadi bilangnya kamu takut nyulitin orang tua tentang biaya. Ya udah, kalau kamu misalkan kamu rasanya kamu takutnya nyulitin, nanti kamu usaha aja yang lebih keras. Kamu hilangin tuh ketakutan kamu tentang itu. Ya misalkan kamu masih nantinya, pasti saya yakin juga, apalagi kamu udah memiliki kesadaran diri yang cukup tinggi, nanti kamu pasti akan bisa membalas orang tua kamu di nantinya setelah di dunia pekerjaan. Apalagi kamu ini udah memiliki kesadaran yang tinggi tentang apa harapan kamu, apa yang ingin kamu jalankan. Itu menurut saya kamu sih akan bisa sih untuk menjalani itu. Apakah ada solusi dari Bapak supaya saya nggak gampang takut, kepikiran, overthinking, padahal hal tersebut belum terjadi dan nggak sesuai pemikiran saya, Pak, kejadian yang mungkin. Iya sih, kalau dari pengalaman saya, kalau misalkan di solusinya untuk apa tadi, kalau biar nggak gampang overthinking, ya udah, ibaratnya gampangnya kayak gini. Kayak misalkan kita besok mau pergi nih, kita nggak usah pikirin besoknya, tapi kita pikirin hari ini dulu, bagaimana kita nyelesain hari ini agar kita besok bisa ngelakuin yang di hari esok. Jadi kayak kamu kan tadi ketakutannya nyusahin orang tua. Kita kembali ke contoh kamu ya, kamu kan tadi takut nyusahin orang tua. Ya udah, berarti kamu lakuin aja porsinya kamu, yang dimana kamu itu lakuin yang kamu bisa, kamu kerja keras, kamu kuliah yang benar, kamu siapin apapun yang bisa kamu siapin untuk nantinya sebagai bekal kamu di masa depan. Kalau dari saya sih seperti itu. Kasih Pak saran. Oke, kamu masih ada yang ingin diceritain atau gimana perasaannya? Saya sedikit lebih lega dari sebelumnya. Terus mungkin itu aja yang saya ceritakan ke Bapak. Oke, berarti cerita untuk hari ini udah selesai. Oke, nanti kalau misalkan kamu mau ketemu saya lagi, bisa kesini lagi, atau mungkin bisa bareng sama Sasi kesininya, bareng-bareng kita sharing-sharing cerita. Kamu pokoknya bukan saran, saya nggak mau ngasih saran juga. Saya ngerasanya kamu udah cukup baik tentang diri kamu sendiri, kamu udah memiliki kesadaran tentang apa yang kamu ingin lakukan. Intinya kamu jangan lebihin rasa takut kamu dibandingin tindakan kamu. Jadi kamu lakuin aja dulu. Kalau kata saya sih, kalau misalkan kamu nggak bisa mengalahkan rasa takut, kamu lakuin aja, meskipun kamu lagi ngerasain takut, kayak gitu. Oke, kamu udah hebat. Nah, Wawa, kamu udah cerita, kamu udah berani cerita hal-hal yang seperti itu, kamu udah hebat. Kamu udah cukup hebat lah. Pokoknya kamu udah berani kesini. Dari cara kamu
hari ini memutuskan untuk datang ke sini aja tuh udah sebuah keputusan yang hebat untuk kamu, apalagi kamu sampai sharing tentang keluarga, tentang diri kamu sendiri. Nah, kalau misalkan hari ini udah selesai, oke. Kalau mungkin kamu juga udah capek mungkin cerita, mungkin tadi habis kegiatan di luar, kamu juga pasti capek. Kita bisa akhiri sampai di sini. Terima kasih ya Najwa atau Wawa sudah cerita, saya lupa panggil Wawa aja lah ya biar enak. Udah bercerita, udah sharing-sharing hari ini. Nanti kita ketemu lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Hati-hati ya di jalan.